Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Prof. Herman selaku dosen pengampu mata kuliah ini, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, untuk kali ini saya akan mempresentasikan yang menjadi tugas saya dalam buku Teaching and Learning at a Distance, yaitu pada bab 11 dan bab 12. Bab 11 tentang mengelola dan memimpin organisasi pendidikan jarak jauh. Jadi di bab 11 ini menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab seorang administrator pendidikan jarak jauh dan mengeksplorasi masalah-masalah yang perlu ditanganinya. Adapun pokok bahasan dalam bab ini yang pertama, tugas dan tanggung jawab administrator pendidikan jarak jauh. Kemudian yang kedua, bidang utama sebagai minat pada tahap perencanaan untuk program pendidikan jarak jauh. Yang ketiga, kesiapan pendidikan jarak jauh yang terkait dengan organisasi pendidikan, pelatihan fakultas, infrastruktur teknologi, dan pengembangan kebijakan. Yang keempat, prosedur yang dapat membantu memastikan kontrol kualitas program pendidikan jarak jauh. Yang kelima, peraturan yang dapat mempengaruhi program pendidikan jarak jauh. Dan yang keenam, isu-isu kritis terkait dukungan siswa yang terdaftar dalam program pendidikan jarak jauh. Jadi yang pertama itu tentang tugas administrator pendidikan jarak jauh. Menurut Simonson tahun 2004, mendefinisikan pemimpin pembelajaran jarak adalah seorang visioner yang mampu bertindak, yang memandu masa depan organisasi, visi, misi, sasaran, dan tujuan. Kemudian kompetensi pemimpin pembelajaran jarak jauh digambarkan berbentuk piramid, seperti gambar yang di sebelah kanan, yang terdiri dari kompetensi knowing, mengetahui, designing, merancang, managing, mengelola, leading, memimpin, dan visioning pada pendidikan jarak jauh. Selanjutnya tentang kesiapan pendidikan jarak jauh, bahwa ini terkait dengan manajemen kesiapan kelembagaan, kesiapan fakultas, dan kesiapan siswa dalam pendidikan jarak jauh. Yang pertama, kesiapan organisasi, yakni mengidentifikasi struktur organisasi, sistem penghargaan reseptif untuk fakultas, ketersediaan sumber daya, dan kebijakan kelembagaan yang mendorong inovasi pengajaran seperti perencanaan, kontrol kualitas, aksesibilitas, dan masalah hukum lainnya, masalah peraturan dan biaya. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam kesiapan organisasi, itu yang pertama bahwa peran seorang pemimpin untuk memberikan arahan, pengawasan, kontrol kualitas, dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk kursus dan program pendidikan jarak jauh. Selanjutnya, merencanakan program pendidikan jarak jauh dengan matang, perlu menganalisis potensi pendidikan jarak jauh yang telah berkembang cepat menjadi pasar yang jenuh, dengan mempertimbangkan konten akademik yang sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, lingkup tugas dalam mengembangkan jarak itu terkait sumber daya atau dapat memperoleh sumber daya untuk mengakomodasi ruang lingkup tugas dalam mengembangkan dan mendukung kursus dan program yang akan disampaikan dari jauh. Selanjutnya adalah dukungan siswa, merupakan masalah kesiapan organisasi yang penting, seperti tersedianya kualitas layanan dukungan siswa dan kemudian akses yang sama bagi mahasiswa yang jauh, seperti mahasiswa di kampus, menyediakan informasi secara online, permintaan informasi atau bantuan diberikan secara akurat dan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, kesiapan infrastruktur teknologi,
seperti kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan, kualitas sistem komputasi administratif, ketersediaan dan kualitas teknologi akademik itu sendiri. Kemudian yang terpenting juga adalah dukungan seluruh staf, hubungan kerja antara pendidikan jarak jauh dan teknologi informasi, dan perbagikan dan penggantian dana. Selanjutnya, yang keempat ini pengembangan kebijakan lembaga. Itu meliputi kebijakan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online, kebijakan akademik, kontrol kualitas, isu terkait fakultas, kebijakan terkait siswa, masalah fiskal, masalah hukum, kebijakan perpustakaan, kebijakan penggunaan sumber daya IT yang dapat diterima. Kemudian pokok bahasan selanjutnya yaitu prosedur kontrol kualitas pendidikan jarak jauh. Yang pertama, bahwa pembelajaran online sesuai dengan misi dan tujuan lembaga. Yang kedua, rencana lembaga untuk mengembangkan, mempertahankan, dan jika perlu, memperluas penawaran pembelajaran online diintegrasikan ke dalam proses perencanaan dan evaluasi regulernya. Yang ketiga, pembelajaran online dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan dan pengawasan akademik institusi. Dan yang keempat, kurikulum untuk penawaran pembelajaran online pada institusi adalah koheren, kohesif, dan sebanding dalam ketegasan akademis dengan program yang ditawarkan dalam format pengajaran tradisional. Kemudian yang kelima, bahwa institusi mengevaluasi keefektifan penawaran pembelajaran online-nya, termasuk sejauh mana tujuan pembelajaran online tercapai, dan menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk meningkatkan pencapaian tujuan. Yang keenam, fakultas bertanggung jawab menyampaikan kurikulum pembelajaran online dan mengevaluasi keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran online, yakni memiliki kualifikasi yang sesuai dan didukung secara efektif. Selanjutnya, lembaga menyediakan layanan siswa dan akademik yang efektif untuk mendukung siswa yang terdaftar dalam penawaran pembelajaran online. Kedelapan, lembaga menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung dan jika perlu memperluas penawaran pembelajaran online-nya. Yang kesembilan, lembaga menjamin integritas dari penawaran pembelajaran online oleh SIREC 2009. Kemudian selanjutnya terkait peraturan yang mempengaruhi pendidikan jarak jauh. Itu faktor yang pertama yaitu bantuan keuangan mahasiswa. Bahwa adanya pembatasan bantuan keuangan mahasiswa, yakni dengan dihilangkannya beberapa aturan aksi Kongres 2006. Pembatasan ini juga sangat membantu perguruan tinggi dan universitas konvensional yang tidak mencari keuntungan dengan adanya program online yang besar. Kemudian peraturan yang lainnya terkait hak cipta. Tidak membuat kesalahan tentang dampak yang akan terjadi pada undang-undang guru terhadap jarak pendidikan. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah federal telah mempengaruhi kursus pendidikan jarak jauh dapat diajarkan. Kemudian akses sekolah dan publik, bahwa pemerintah federal telah secara signifikan meningkatkan akses ke pembelajaran berbasis internet, termasuk peluang pendidikan jarak jauh. Kemudian selanjutnya pengumpulan data, bahwa pemerintah federal mempertahankan kemampuan pengumpulan data yang masif, seperti kantor Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan yang mengumpulkan informasi terkait kontrol lembaga akreditasi negara atas program pendidikan jarak jauh. Kemudian terkait dengan isu-isu kritis dalam pembelajaran jarak jauh, bahwa kebijakan kelembagaan dalam mengembangkan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online ini sangat tepat dan dapat diyakini mengatasi masalah-masalah yang ada. Adapun isu-isu kritis dalam pengembangan kebijakan pendidikan jarak jauh di sini disajikan dalam tabel,
bahwa area pengembangan kebijakan ini terdiri dari ada 7 pengembangan kebijakan dengan masing-masing isu kuncinya, yaitu mulai dari akademik. Isu kuncinya itu terkait dengan kalender akademik, integrasi kursus, sesuatu yang dapat ditransfer, kemudian transkrip, proses evaluasi, dan seterusnya. Kemudian area pengembangan kebijakan fiskal itu terkait dengan biaya kuliah, biaya teknologi, kontak konsorsium, kemudian geografi terkait dengan batas regional area layanan, kemudian persetujuan konsorsium, dan seterusnya ada governance pemerintah, kemudian ada manajemen laboratorium, ada legal, dan yang terakhir itu dukungan siswa, di mana isu kuncinya itu yaitu layanan siswa yang terdiri dari pendaftaran, advising, tutorial, maupun masalah keuangan dan seterusnya. Jadi itu adalah pembahasan untuk di bab 11. Selanjutnya kita lanjut ke bab 12, yaitu evaluasi pengajaran dan pembelajaran jarak jauh. Jadi di bab 12 ini berfokus pada pendekatan evaluasi kursus, program dan sistem pendidikan jarak jauh untuk meningkatkan pendidikan jarak jauh dan menentukan keberhasilan kegiatan pendidikan jarak jauh. Adapun pokok bahasan dalam bab ini itu yang pertama, perbedaan antara penelitian dan evaluasi. Yang kedua, menetapkan evaluasi. Yang ketiga, kategori informasi evaluasi meliputi ukuran kegiatan, efisiensi, hasil, tujuan program, kebijakan, dan organisasi. Kemudian pokok bahasan terakhir yang keempat, pendekatan AIEOU untuk evaluasi dan 5 levelnya yang terdiri dari akuntabilitas, efektivitas, dampak, konteks organisasi, dan konsekuensi. Baik, yang pertama terkait dengan perbedaan penelitian dan evaluasi. Jadi menurut Simonson, Closer, dan Orellana tahun 2011 itu mendefinisikan penelitian pendidikan jarak jauh sebagai berikut, bahwa hasil belajar pendidikan jarak jauh itu sama efektifnya dengan pendidikan tradisional. Kemudian pelajar pendidikan jarak jauh umumnya memiliki sikap yang lebih baik terhadap pendidikan jarak jauh daripada pelajar tradisional. Dan pelajar jarak jauh juga merasa mereka belajar serta merasa bahwa mereka itu siswa yang tidak jauh. Kemudian bahwa penelitian ini dengan jelas menunjukkan bahwa pendidikan jarak jauh adalah metode yang efektif untuk pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya, evaluasi program adalah penyelidikan sistematis atas nilai suatu aktivitas pendidikan jarak jauh yang sedang berlangsung atau berkelanjutan. Ini menurut Yarbrough, Sulhak, Hobson, dan Carothers tahun 2011. Selanjutnya menurut Martinez, Liu, Watson, dan Bichelmeyer 2006 membahas pentingnya mengevaluasi program pendidikan jarak jauh untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta manfaat dan kelemahan dari pengajaran dan pembelajaran online. Kemudian pokok bahasan kedua menetapkan evaluasi, bahwa pendekatan evaluasi Kirkpatrick 2006 dengan 4 tingkat evaluasinya, kemudian dilengkapi oleh Phillips tahun 2003, ini menjadikan pendekatan evaluasi ini menjadi 5 langkah dalam evaluasi pendidikan. Jadi yang pertama itu level 1 reaksi,
Di sini dievaluasi untuk mengukur tingkat kepuasan peserta dalam program pelatihan tentang kegiatan pendidikan. Ya, terkait dengan sarana prasarana tempat kegiatan, kemudian terkait dengan narasumber atau instrukturnya. Kemudian masuk ke level 2 atau belajar. Di sini dievaluasi mengukur tingkat keterampilan, pengetahuan atau sikap peserta dalam mengikuti pelatihan. Biasanya penilaiannya berupa pretest dan posttest. Kemudian pada level 3 yaitu transfer, menentukan apakah pengetahuan yang diperoleh saat pelatihan itu diterapkan di tempat kerja atau di kegiatan pembelajaran. Kemudian pada level 4 hasil itu mengukur keberhasilan pelatihan atau program pengajaran seperti peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas, biaya yang lebih rendah, dan untuk bisnis memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Sedangkan pada level 5 yaitu pengembalian investasi. Ini adalah tambahan dari konsep Philips tahun 2003, yaitu mengubah hasil pelatihan dari kegiatan e-learning menjadi nilai moneter dan membandingkan biayanya dengan biaya program pelatihan untuk menentukan pengembalian investasi. Selanjutnya kita bahas tentang evaluasi oleh Philips tahun 2003. Itu menjelaskan proses 5 langkah untuk menentukan pengembalian investasi. Jadi yang pertama, perlu mengumpulkan data level 4 untuk menentukan apakah ada perubahan dalam pekerjaan atau kinerja pendidikan yang positif dan juga terukur. Yang kedua, evaluator perlu mengidentifikasi pelatihan yang berkontribusi terhadap perubahan kinerja. Yang ketiga, perlu untuk mengubah hasil pelatihan atau pendidikan menjadi nilai moneter. Ya, bahwa ini berarti proses yang relatif subjektif harus dilakukan untuk mengukur hasil yang terkait dengan pelatihan yang diikuti. Kemudian proses evaluasi membutuhkan penentuan total biaya pelatihan, itu seperti biaya instruktur, biaya fasilitas, dan biaya-biaya lainnya. Kemudian yang kelima, laba investasi ditentukan dengan membandingkan manfaat moneter dengan biaya. Bahwa dengan cara ini dimungkinkan untuk mengukur dampak pelatihan, efektivitas pendidikan, dan nilai dari pembelajaran. Jadi kedua evaluasi Kirkpatrick dan Philips itu telah banyak digunakan baik di dunia pendidikan maupun instansi pemerintah dan militer. Sebagian besar membuktikan bahwa kinerja pendidikan jarak jauh mampu menghasilkan pencapaian prestasi. Kemudian bahwa siswa belajar dari kejauhan itu sama efektifnya dibanding dengan ketika mereka belajar di kelas tradisional. Ini tadi sudah dibuktikan di awal oleh Simonson tahun 2007. Sehingga dapat digeneralisasi bahwa pelatihan tradisional dan e-learning bekerja sama baiknya. Kemudian yang ketiga, kategori informasi evaluasi. Menurut Woodley tahun 1986 dan Kirkwood tahun 2005, bahwa ada 6 kategori informasi evaluasi tentang kegiatan pendidikan jarak jauh. Jadi yang pertama itu adalah ukuran kegiatan. Itu meliputi jumlah dari peristiwa, orang, dan benda-benda. Adapun pertanyaan yang mungkin pada ukuran kegiatan ini seperti berapa banyak kursus yang diproduksi. Kemudian yang kedua, ukuran efisiensi. Di sini ukuran efisiensi terkait dengan ukuran kegiatan dan seringkali catatan administrasi dapat menjadi sumber informasi dari ukuran efisiensi ini. Biasanya pertanyaan untuk ukuran efisiensi seperti berapa banyak siswa yang berhasil menyelesaikan kursus. Iya. Kemudian yang ketiga, ukuran hasil. Ukuran pembelajaran adalah sesuatu yang dianggap sebagai ukuran yang paling penting dari hasil kegiatan pendidikan jarak jauh. Misalnya kita ingin melakukan survei persepsi siswa untuk meningkatkan kinerja pembelajaran. Kemudian yang keempat, ukuran tujuan program.
terkait apa dan siapa yang ingin diajar, dan informasi evaluasi dikumpulkan untuk menetapkan sejauh mana tujuan-tujuan ini tercapai dengan melakukan survei. Kemudian yang kelima, ukuran kebijakan, bahwa evaluasi kebijakan terkait riset pasar, survei calon siswa dan pengusaha untuk menentukan permintaan kegiatan pendidikan jarak jauh misalnya. Jadi tujuan evaluasi kebijakan adalah untuk mengidentifikasi prosedur yang diperlukan atau yang perlu diubah dan untuk mengembangkan kebijakan baru. Dan yang keenam, ukuran organisasi. Perlu mengevaluasi lembaga pendidikan jarak jauh terkait kinerja organisasi tersebut dan prosedur internalnya. Itu bisa melalui kunjungan ke lapangan atau berupa wawancara. Kemudian pokok bahasan yang terakhir yaitu pendekatan AIEOU. Jadi pendekatan ini oleh Fortune dan Kate 1992 diusulkan pendekatan ini untuk evaluasi program, terutama evaluasi proyek untuk pendidikan jarak jauh. Jadi ada dua tujuan utama sebagai strategi evaluasi, yaitu yang pertama, memberikan informasi formatif kepada staf tentang implementasi proyek yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, memberikan informasi sumatif tentang nilai proyek dan kegiatannya. Jadi kerangka kerja proses evaluasi AIEOU untuk mengidentifikasi pertanyaan kunci yang diperlukan untuk evaluasi yang efektif. Kemudian beberapa rencana evaluasi digunakan hanya sebagian kerangka kerja, sedangkan yang lain untuk rencana yang lebih komprehensif menggunakan semua komponen. Jadi pendekatan AIEOU ini adalah akronim ya, iya. Dan akronimnya itu yang pertama kita bahas A itu accountability, akuntabilitas. Jadi langkah pertama dalam menentukan efektivitas program, proyek atau kursus dan ditargetkan untuk menentukan apakah tujuan dan kegiatan proyek telah selesai. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul yang sering muncul pada langkah akuntabilitas ini, misalkan apakah jumlah sesi kelas yang tepat diadakan, kemudian berapa banyak siswa yang terdaftar, ya. Kemudian untuk yang kedua itu effectiveness, yaitu efektivitas. Bahwa komponen proses evaluasi ini berupaya memberi nilai pada program, kursus, atau kegiatan proyek berupa pertanyaan efektivitas yang berfokus pada sikap dan pengetahuan peserta. Seperti misalnya, apakah peserta sudah merasa puas dalam layanan pembelajaran pendidikan jarak jauh? Apakah siswa mempelajari apa yang seharusnya mereka pelajari? Kemudian adapun metode yang digunakan, yaitu ukuran standar pencapaian dan sikap secara tradisional digunakan untuk menentukan efektivitas program. Kemudian yang ketiga, impact atau dampak. Jadi pada fase evaluasi ini, pertanyaan berfokus mengidentifikasi perubahan yang dihasilkan dari kegiatan program dan hasil yang dinyatakan dari proyek atau kursus. Pertanyaan yang mungkin biasanya itu seperti misalkan, apakah penggunaan sistem pendidikan jarak jauh telah mengalami peningkatan? Ya, jadi terkait dengan dampak. Adapun metode yang digunakan di sini yaitu ukuran kualitatif yang memberikan informasi paling banyak kepada evaluator yang tertarik dengan dampak program. Bisa seperti melalui tes, survei, wawancara, dan pengamatan langsung. Kemudian yang keempat, organizational context, yaitu konteks organisasi, jadi O.
bahwa evaluasi konteks organisasi yang efektif membutuhkan evaluator untuk terlibat secara erat dengan proyek atau kursus untuk memiliki pemahaman yang baik tentang lingkungan di mana proyek atau kursus itu beroperasi. Biasanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pada konteks organisasi itu, misalkan faktor-faktor apa saja yang sulit diimplementasikan untuk berhasil menyelesaikan suatu kursus, misalkan itu. Adapun metode yang digunakan yaitu seperti wawancara dengan dosen atau mahasiswa, kelompok fokus yang terdiri dari mereka yang terkena dampak program, dan analisis dokumen yang mengidentifikasi kebijakan dan prosedur yang mempengaruhi program atau kursus. Kemudian yang terakhir ini U, yaitu unanticipated consequences, yaitu konsekuensi yang tidak diantisipasi. Jadi komponen evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi perubahan tak terduga yang bersifat positif ataupun negatif yang terjadi sebagai hasil langsung atau tidak langsung dari program, kursus atau proyek yang kita laksanakan. Ya. Adapun pertanyaan yang mungkin seperti apakah hubungan antara kolaborator atau siswa berubah dengan cara yang tidak diharapkan, misalkan yang pertanyaannya seperti itu. Jadi adapun metode yang digunakan yaitu wawancara, kelompok fokus, jurnal, dan survei yang meminta informasi naratif dapat digunakan untuk mengidentifikasi konsekuensi yang menarik dan berpotensi penting dari penerapan program baru. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.